Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai strategi implementation. Selanjutnya, kelompok kami beranggotakan 6 orang seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini kami akan membahas 7 subtopik yang ininya terlihat pada layar. Selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Baiklah, pertama saya akan menyampaikan mengenai materi strategi marketing issues. Selanjutnya, pada pemasaran mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya implementasi strategi. Berikut terdapat beberapa isu atau keputusan pemasaran strategis. Yang pertama, poin pertama menciptakan iklan yang menarik dan dapat menggambarkan kelebihan produk dibanding dengan pesaingnya atau keunggulan kompetitif sesuai dengan target pasarnya. Poin kedua berkaitan dengan perkembangan saat ini yang mana pemasar menggunakannya sebagai bagian pertimbangan atau keputusan pemasaran strategis. Dan poin ketiga, keputusan pemasaran strategis ini sesuai dengan kelas atau karakteristik produk yang diluncurkan. Semisal produk tersebut merupakan produk yang bersifat eksklusif seperti brand Rolex atau Aston Martin yang mana dia menggunakan eksklusif dealer sebagai toko mereka. Selanjutnya, poin keempat, keputusan pemasaran pertimbangan keaktivitasan iklan TV versus dengan iklan online sebagai salah satu strategi pemasaran terhadap produk atau brand yang akan mereka kenalkan. Poin kelima, untuk melihat apakah terdapat batasan atau tidak pangsa bisnis dengan satu pelanggan sebagai strategi pemasaran. Dan terakhir, poin keenam, itu berkaitan dengan perusahaan mampu menetapkan klasifikasi terhadap harga produk yang mereka tetapkan, apakah akan menjadi pemimpin harga di pasar terhadap produk yang mereka luncurkan atau menjadi pengikut harga di pasar terhadap produk yang akan diluncurkannya. Selanjutnya, terdapat 3 kegiatan pemasaran yang sangat penting dalam implementasi strategi. Yang pertama, itu media sosial sebagai salah satu pasar terbaik untuk memasarkan produk pada era saat ini. Yang kedua, segmentasi merupakan pembagian pasar pada beberapa kelompok sesuai dengan target pasar ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, perlunya pengembangan terhadap skema yang mencerminkan bagaimana produk atau layanan jika dibandingkan dengan pesaing sehingga dapat memutuskan bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginan kelompok konsumen dalam kelompok tertentu. Selanjutnya, berikut materi yang kedua yakni social media marketing. Selanjutnya, pemasaran sosial media menjadi isu strategis yang penting karena pemasaran saat ini telah berkembang menjadi hubungan dua arah yang mana pemasar dengan konsumen sebelumnya hanyalah memiliki hubungan satu arah dengan konsumen. Ini beritahu konsumen tentang produk atau layanannya. Selanjutnya, dengan perkembangan sosial media saat ini sebagai salah satu bagian marketing pada beberapa perusahaan terdapat manajer sosial media bertanggung jawab sebagai suara perusahaan di media sosial dan digital yang mana dia mampu untuk menanggapi komentar dan masalah yang diutarakan oleh konsumen dan mengolah diskusi online tentang perusahaan yang mengumpulkan informasi berharga tentang pendapat serta keinginan konsumen. Selanjutnya, komunitas pelanggan online pada saat ini semakin mencerminkan komunitas offline yang jauh lebih cepat. Implementasi strategi yang sukses membutuhkan perusahaan untuk mengetahui apa yang dikatakan oleh konsumen tentang perusahaan dan produknya, sehingga perusahaan terbaik akan merangkul pendapat, keinginan, kritik yang diberikannya, karena mereka adalah pelanggan perusahaan. Selanjutnya, terdapat ancaman sosial media marketing yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang pertama itu berkaitan dengan tindakan etis dan komentar negatif yang dapat memberikan dampak negatif ke perusahaan jika tidak dikelola dengan benar, seperti memunculkan tidak percayaan konsumen atas produk dan komitmen perusahaan terhadap perusahaan. Yang kedua ada penipuan iklan, yang mana tindakan tidak etis mengatasnamakan perusahaan sebagai penyalahgunaan kegiatan seperti giveaway yang tidak didadakan oleh perusahaan namun mengatasnamakan oleh perusahaan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri dan ini mengenai segmentasi pasar. Selanjutnya,
Segmentasi pasar dapat diartikan sebagai pembagian pasar menjadi subset pelanggan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan membeli dari pelanggan. Selanjutnya, segmentasi pasar dan peringkat posisi produk merupakan hal yang penting dalam manajemen strategis karena 3 alasan berikut. Yang pertama, beberapa strategis perlu meningkatkan penjualan melalui pasar produk baru. Yang kedua, memungkinkan perusahaan beroperasi dengan sumber daya yang terbatas. Yang ketiga adalah keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel bauran pemasaran. Selanjutnya, mengevaluasi segmen pasar potensial memerlukan ahli strategis yang menentukan karakteristik dan kebutuhan konsumen, menganalisis persamaan dan perbedaan konsumen, dan mengembangkan profil kelompok konsumen. Selanjutnya, segmentasi adalah kunci untuk mencocokkan penawaran dan permintaan yang merupakan salah satu masalah tersulit dalam layanan pelanggan. Dengan segmentasi, fluktuasi permintaan yang acak dan besar sebenarnya ada pola kecil yang dapat diprediksi dan dikelola. Dengan menganalisis kecocokan antar permintaan dan penawaran yang pas, memungkinkan pabrik untuk menghasilkan output pada tingkat yang diinginkan tanpa adanya pekerjaan yang ekstra. Selanjutnya, untuk membantu dalam membagi pasar menjadi segmentasi, perusahaan mengelompokkan pelanggan yang loyal dalam 3 nilai retensi. Yang pertama, tag pertama itu apakah pelanggan ini beresiko tinggi membatalkan layanan perusahaan. Maksudnya indikator yang paling penting adalah penurunan penggunaan layanan perusahaan oleh pelanggan. Pada tag kedua, apakah pelanggan ini layak untuk dipertahankan? Maksudnya keputusan ini akan berujung pada apakah laba yang didapatkan dengan retensi pelanggan ini lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Dan yang ketiga itu taktik retensi apa yang harus digunakan untuk mempertahankan pelanggan ini. Ini maksudnya untuk pelanggan yang layak dipertahankan penting bagi perusahaan untuk mengetahui taktik apa yang digunakan yang akan berhasil. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Kepada Siska, silakan. Selanjutnya yaitu Product Positioning and Perceptual Mapping. Selanjutnya, setelah pasar disegmentasi sehingga perusahaan dapat menargetkan kelompok pelanggan tertentu, maka langkah selanjutnya adalah mencari tahu apa yang diinginkan dan diharapkan oleh pelanggan. Hal ini tentunya membutuhkan riset dan berhati-hati dengan asumsi bahwa perusahaan memahami segalanya mengenai pelanggan. Selanjutnya, mengidentifikasi target pelanggan untuk menjadi fokus pemasaran adalah tahap awal untuk menentukan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan keinginan kelompok target pelanggan tersebut. Sehingga untuk mencapai tujuan tersebutlah, maka produk positioning ini banyak digunakan. Selanjutnya, positioning membutuhkan adanya representasi dalam bentuk skema yang menggambarkan bagaimana produk atau jasa perusahaan tersebut dibandingkan dengan kompetitor yang paling berpengaruh dalam sukses atau tidaknya suatu industri. Ada beberapa tahap dalam penentuan posisi produk. Yang pertama, menentukan kriteria-kriteria penting yang secara efektif membedakan produk dan jasa dalam industri. Yang kedua, gambarkan dalam diagram 2 dimensi dengan kriteria spesifik pada setiap sumbernya. Dan yang ketiga, plot produk atau jasa kompetitor dalam matriks 4 kuadran. Selanjutnya, yang keempat, identifikasi area di mana produk atau jasa perusahaan dapat mencapai paling kompetitif, cari area yang kosong atau niche. Dan yang terakhir, kembangkan marketing plan untuk memosisikan produk atau jasa perusahaan dengan tepat. Selanjutnya, karena satu produk positioning map hanya dapat menilai 2 kriteria, maka biasanya ada beberapa map yang dibangun untuk menilai berbagai pendekatan dalam mengimplementasikan strategi. Berikut beberapa aturan untuk menggunakan penentuan posisi produk. Yang pertama, carilah tempat yang kosong atau vacant niche. Kesempatan strategi terbaik bisa saja dalam segmen yang belum terjamah. Yang kedua, jangan memperlakukan 2 segmen dengan strategi yang sama. Dan yang ketiga, jangan memposisikan diri di tengah-tengah map. Selanjutnya, strategi produk positioning akan efektif bila yang pertama membedakan perusahaan secara unik dari kompetisi dalam pasar. Yang kedua, menuntun pelanggan untuk berharap slightly less dibanding yang tepat diberikan perusahaan. Selanjutnya, strategic finance atau accounting issues. Selanjutnya, bagian ini akan menjelaskan mengenai konsep-konsep dalam keuangan atau akuntansi yang dinilai dari pusat implementasi strategi, termasuk memperoleh modal, membuat prediksi laporan keuangan, mempersiapkan financial budget, dan menguji kelayakan sebuah bisnis. Ada beberapa contoh-contoh dari keputusannya. Yang pertama, memperoleh pendanaan jangka pendek dari utang jangka pendek, utang jangka panjang, preference stock atau common stock. Yang kedua, menyewa atau membeli aset tetap. Yang ketiga, menentukan rasio pembayaran dividen yang tepat. Dan yang keempat, menggunakan pendekatan LIFO, FIFO, atau pasar. Selanjutnya, memperpanjang atau tidak waktu piutang. Yang keenam, menetapkan persentase diskon tertentu pada akun dalam jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir, menentukan kas yang harus dipegang. Selanjutnya, ada 5 aktivitas penting untuk menjadi pusat implementasi strategi dalam aktivitas keuangan. Yang pertama, memperoleh modal yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan strategi dengan melakukan analisis EPS atau EBIT.
Yang kedua, mengembangkan proyeksi laporan keuangan untuk menunjukkan dampak yang diharapkan dari strategi yang diterapkan. Yang ketiga, menentukan nilai perusahaan jika ada tawaran yang diterima. Yang keempat, memutuskan apakah akan go public dengan inisial public offering atau IPO. Dan yang terakhir, putuskan apakah akan menyimpan uang tunai di luar negeri yang diperoleh di luar negeri. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, analisis EPS dan proyeksi laporan keuangan. Next. Yang pertama, analisis EPS atau EBIT. Analisis laba per saham sebelum bunga dan pajak atau EBIT adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang saham atau kombinasi keduanya merupakan alternatif terbaik untuk meningkatkan modal guna menerapkan strategi. Teknik ini melibatkan pemeriksaan dampak pembiayaan utang versus saham terhadap laba per saham di bawah berbagai ekspektasi EBIT dengan rekomendasi khusus. Next. EPS adalah earning per share, yaitu laba bersih dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Istilah lain dari saham yang beredar adalah saham yang diterbitkan. EBIT adalah pendapatan sebelum bunga dan pajak atau seperti yang kadang-kadang disebut pendapatan operasional. EBT adalah laba sebelum pajak dan EAT adalah penghasilan setelah pajak. Next. Ada 7 potensi keterbatasan analisis EPS atau EBIT. Yang pertama, fleksibilitas. Yang kedua, kontrol. Yang ketiga, waktu adalah batasan. Yang keempat, tingkat leverage. Yang kelima, kontinuitas. Yang keenam, rentang EBIT. Dan yang terakhir, dividen. Next. Selanjutnya, proyeksi laporan keuangan. Analisis laporan keuangan yang diproyeksikan adalah teknik yang memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari strategi yang diterapkan. Analisis ini dapat digunakan untuk memperkirakan dampak dari berbagai keputusan implementasi. Sebagian besar lembaga keuangan memerlukan setidaknya 3 tahun proyeksi laporan keuangan setiap kali bisnis mencari modal. Next. Analisis keuangan yang diproyeksikan dapat dijelaskan dalam 7 langkah. Yang pertama, siapkan proyeksi laporan laba rugi sebelum neraca. Yang kedua, gunakan metode presentasi penjualan untuk memproyeksikan harga pokok penjualan atau CGS dan biayanya item dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, hitung proyeksi laba bersih. Yang keempat, kurangi dari laba bersih setiap dividen yang akan dibayarkan untuk tahun itu. Yang kelima, memproyeksikan item neraca. Yang keenam, gunakan akun kas sebagai angka blok. Yang ketujuh, daftar komentar pada pernyataan yang diproyeksikan. Next. Sekian dari saya. Baiklah, materi selanjutnya yaitu corporate valuation. Selain mempersiapkan untuk membeli atau menjual bisnis, analisis penilaian perusahaan seringkali dilakukan ketika berhadapan dengan isu-isu berikut, yaitu pinjaman bank, perhitungan pajak, usia pakai pensiun, kematian kepala sekolah, perceraian, perjanjian kemitraan, dan audit IFRS. Selanjutnya itu metode penilaian. Itu dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu net worth method, yaitu sama dengan total shareholders atau equity atau SE dikurang goodwill plus intangible. Metode kedua yaitu metode laba bersih, sama dengan laba bersih dikali 5. Maksud 5 di sini yaitu aturan praktis yang konservatif adalah menetapkan nilai bisnis 5 kali lipat dari laba tahunan perusahaan saat ini. Metode ketiga yaitu price earnings ratio, yaitu sama dengan harga saham EPS dikali NI atau rata-rata laba bersih perusahaan. Dan yang terakhir, yang metode keempat yaitu saham beredar sama dengan jumlah saham beredar dikali harga saham. Selanjutnya itu public dengan IPO. Go public berarti menjual persentase dari suatu perusahaan atau saham kepada pihak lain untuk meningkatkan modal. Akibatnya itu melemahkan kendali pemilik perusahaan. Isunya pada tahun 2014, perusahaan yang go public, harga saham akan naik karena investor menawar secara agresif untuk saham baru perusahaan baru. Namun, tidak semua harga saham penawaran umum perdana mengalami kenaikan. Ini dapat dilihat dari saham Facebook turun drastis setelah IPO meski akhirnya pulih dengan baik. Selanjutnya itu manajemen kas. Banyak perusahaan Amerika Serikat memiliki sebagian besar uang tunai di neraca mereka di rekening luar negeri, karena sebagian besar pendapatan mereka berasal dari luar negeri. Banyak perusahaan seperti itu lebih memilih untuk meninggalkan kas mereka di luar Amerika Serikat karena menggunakan dana tersebut untuk membayar dividen atau membeli saham treasury itu akan memicu pembayaran pajak penghasilan perusahaan Amerika Serikat yang besar. Selanjutnya itu obligasi korporasi.
Keputusan strategis yang dihadapi perusahaan adalah apakah akan menerbitkan obligasi untuk meningkatkan modal guna menenangkan pemegang saham dengan dividen tunai dan membeli saham perusahaan, atau untuk menerbitkan obligasi untuk membiayai strategi yang dirumuskan secara hati-hati untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang lebih besar. Pilihan kedua adalah yang lebih baik. Baik, sekian presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah isu penelitian dan pengembangan R&D strategi. Yang pertama adalah untuk menekankan perbaikan produk atau proses. Yang kedua, untuk menekankan penelitian dasar atau terapan. Yang ketiga, menjadi pemimpin atau pengikut dalam R&D. Selanjutnya, untuk mengembangkan robotika atau menggunakan proses tipe manual. Lalu, menghabiskan jumlah uang yang tinggi, rata-rata atau rendah untuk R&D itu. Selanjutnya, melakukan R&D di dalam perusahaan atau mengontrak R&D ke perusahaan luar. Dan yang terakhir, menggunakan penelitian universitas atau peneliti swasta. Next. Selanjutnya adalah panduan untuk membantu membuat keputusan untuk memperoleh keahlian R&D itu. Yang pertama, jika tingkat kemajuan teknis lambat, tingkat pertumbuhan pasar sedang, dan ada hambatan signifikan terhadap kemungkinan pendatang baru, maka R&D internal adalah solusi yang lebih baik. Lalu yang kedua, jika teknologi berubah dengan cepat dan pasar tumbuh lambat, maka upaya besar dalam R&D itu mungkin beresiko karena dapat mengarahkan pada pengembangan teknologi yang akhirnya usang dan tidak ada pasarnya. Selanjutnya, jika teknologi berubah perlahan tetapi pasar tumbuh dengan cepat, umumnya tidak ada cukup waktu untuk pengembangan internal. Pendekatan yang ditentukan adalah untuk mendapatkan keahlian R&D ini secara eksklusif ataupun non-eksklusif dari perusahaan luar. Dan yang terakhir, jika kemajuan teknis dan pertumbuhan pasar itu cepat, keahlian R&D harus diperoleh melalui akuisisi perusahaan di industri. Next. Selanjutnya adalah pendekatan utama R&D untuk menerapkan strategi. Yang pertama, menjadi perusahaan pertama yang memasarkan produk teknologi baru. Yang kedua, menjadi peniru inovatif dari produk-produk yang sukses sehingga meminimalkan risiko dan biaya startup. Dan yang ketiga adalah menjadi produsen berbiaya rendah dengan memproduksi secara massal produk serupa, tetapi lebih murah daripada produk yang baru saja. Selanjutnya adalah isu strategi sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama pelacakan seluler karyawan, di mana perangkat seluler dan perangkat lunak pemantauan yang murah sekarang kemungkinan perusahaan mengetahui di mana karyawan itu berada. Dan yang kedua adalah aplikasi seluler untuk pelanggan, di mana perusahaan semakin mengembangkan aplikasi seluler untuk pelanggan dan menggunakan data yang dihasilkan untuk merancang strategi yang ditingkatkan untuk menarik pelanggan. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai strategi implementation. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.